Halo teman-teman, kali ini Dike akan menceritakan alur anime Solo Leveling Season 2 episode 12. Dike menyarankan agar kalian menyempatkan diri untuk nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dike dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian, and enjoy! Beberapa pasukan bayangan berusaha semaksimal mungkin menahan serangan monster demi melindungi Hunter Korea. Ketika pasukan semut mulai menyerang, detik itu juga 4 jenderal bayangan keluar dan menghabisi para monster hingga amburadul. Kemunculan Sung Jinwoo yang sangat tiba-tiba membuat Pak Baek kaget dan kebingungan. Semuanya benar-benar tidak memahami mengapa Jinwoo bisa berada di tempat ini. Di sisi lain, Lee Jo-hye dan Pak Song Cheol tidak mengerti mengapa siaran langsung raid di Pulau Jeju terputus. Hal yang sama juga dialami oleh Asosiasi Hunter. Kendati mengalami masalah yang sangat ruwet, namun Pak Gun-hye meminta Wo Jin-chul untuk mengumpulkan informasi serta mengutamakan keselamatan para Hunter. Di pusat stasiun TV nasional, para kru dibuat sangat sibuk karena siaran di Pulau Jeju gangguan. Jalur komunikasi juga hampir terputus karena banyaknya telepon keluhan dari para penonton. Sebenarnya Pak Sutradara ingin sekali melanjutkan siarannya, namun situasi saat ini benar-benar di luar kendalinya. Selain itu, mereka juga tidak bisa menghubungi Pak wartawan di TKP. Dengan nada lantang, sutradara itu berusaha menghubungi Pak wartawan untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sayangnya Pak wartawan tidak bisa berbuat banyak karena kameranya rusak dan kehilangan sinyal. Di tengah kondisi krusial ini, Jinwoo memerintahkan pasukan bayangannya untuk menyerang musuh. Serbuan ganas pasukan bayangan yang dipimpin oleh 4 jenderal jelas-jelas membuat musuh tidak memiliki kesempatan untuk menyerang balik. Semua hunter masih nampak kebingungan dengan apa yang terjadi. Tapi di sini Jinwoo menolak untuk memberikan penjelasan secara detail. Pemuda itu memberikan beberapa potion untuk diminumkan pada para hunter. Ramuan ajaib itu bisa membuat para hunter kembali pulih dalam sekejap. Sayangnya hanya Cha-hae-in seorang yang tidak bisa disembuhkan. Jinwoo lantas mendapatkan notifikasi di mana potion tidak bisa menyembuhkan Cha-hae-in karena luka gadis itu sudah sangat parah. Kondisi ini memaksa Jinwoo untuk mengeluarkan semua orang dari tempat ini. Dia akan membukakan jalan agar semua hunter bisa keluar dengan selamat. Namun para semut terus berdatangan dan seakan tidak ada habisnya. Saat ini Asosiasi Hunter masih tidak mengetahui status unit penyerang utama. Mereka juga tidak bisa menghubungi pihak Jepang karena adanya kendala sinyal. Siaran dari awak media juga terputus semenjak kemunculan Raja Semut. Pak Gun-hye pun meminta anggotanya untuk segera memperbaiki kerusakan sinyal. Dia juga meminta tim medis dan pengangkut agar bersiap untuk berangkat ke Pulau Jeju kapan saja. Pak Gun-hye benar-benar membenci kondisinya yang sangat lemah. Sesungguhnya dia ingin sekali terjun ke lapangan dan membantu para hunter. Dia hanya berharap agar para hunter baik-baik saja. Pihak Jepang juga mengalami kendala yang sama. Melalui teknologi negaranya, Reiji mengetahui bahwa Goto telah gugur dalam pertempuran. Dia meyakini kalau Goto dikalahkan oleh monster yang sangat kuat. Dia pun melapor pada Matsumoto mengenai kondisi buruk ini. Tentu saja Matsumoto sangat kesal karena Goto berhasil dikalahkan.
Kebrutalan pasukan bayangan membuat para monster berhamburan. Namun kondisi ini masih kurang menguntungkan bagi para hunter. Jinwo pun berniat membangkitkan beberapa semut untuk jadi pasukan bayangannya. Tapi sebelum itu terjadi, suasana langsung berubah mencekam ketika Raja Semut kembali. Monster itu pun meledakkan kekuatannya hingga para hunter sangat amat tertekan. Dia sangat marah karena di luar tidak menemukan manusia yang disebut raja. Jinwo pun mengerti kalau ternyata Raja Semut sudah memutuskan koneksi bayangannya. Pemuda itu lantas maju untuk Baiwan melawan Raja Semut. Jelas saja para hunter sangat terkejut melihat aksi nekat Sung Jinwo. Mereka benar-benar merinding serta berpikir kalau Jinwo pasti akan kalah jika bertarung melawan Raja Semut. Pak wartawan pun begitu lega setelah kameranya bisa digunakan kembali. Sementara itu Pak Sutradara memaksa stafnya untuk melakukan siaran langsung setelah mendapatkan visual di lapangan. Lelaki itu bersikeras menampilkan kejadian di Pulau Jeju secara live tanpa ada jeda. Jelas saja semua orang begitu kaget menyaksikan realita yang saat ini terjadi di Pulau Jeju. Pak Gunhye juga tercengang melihat kemunculan Jinwo yang begitu mendadak. Tidak peduli bagaimana caranya Jinwo mencapai Pulau Jeju, yang penting Pak Gunhye sudah menaruh harapan besar pada Sung Jinwo. Raja Semut pun melesatkan pukulan kuat pada Jinwo. Saking kuatnya, pukulan tersebut membuat tanah hancur dan porak-poranda. Raja Semut pun menilai kalau Jinwo sangat lemah. Tapi setelah itu si semut kaget bukan main melihat Jinwo masih berdiri tegak di hadapannya. Jinwo pun mengunci tubuh Raja Semut dan segera menghantamnya. Keduanya pun beradu pukulan hingga membuat hunter Korea kebingungan, tentunya mengenai status Jinwo yang merupakan hunter tipe mage. Semuanya benar-benar tidak percaya mengapa Jinwo sangat amat kuat. Raja Semut pun terhempas parah setelah menerima pukulan Jinwo. Monster itu tertunduk dan bertanya-tanya mengapa ada manusia sekuat Jinwo. Setelah itu, keduanya pun beradu tinju walau terlihat sama-sama imbang. Jinwo pun memanfaatkan momentum dan kembali melesatkan tinju kuatnya lagi. Raja Semut menerima pukulan telak. Namun detik itu juga dia menjulurkan lidah merahnya hingga menggores pipi Jinwo. Jinwo pun kini tertunduk karena serangan itu mengandung racun yang begitu kuat. Kini Raja Semut merasa di atas angin dan membanggakan serangan rahasianya. Monster itu melesatkan pukulan super kuatnya demi menghabisi Sung Jinwo. Sementara itu Matsumoto marah-marah dan tidak percaya setelah dia menerima kabar bahwa hunter Jepang telah gugur sebanyak 7 orang. Reiji berhasil mengkonfirmasi kabar ini pada hunter yang selamat. Selain itu, dia juga menemukan sinyal kuat dari monster yang berhasil mengalahkan kutu Ryuji. Namun Reiji tidak mengetahui apa motif monster tersebut kembali ke sarangnya. Di sini Matsumoto mengingat kalau hunter Korea masih berjuang di dalam sarang semut. Kondisi hunter Korea memang belum jelas. Jika masih hidup, mereka pasti akan berpapasan dengan monster kuat yang mengalahkan Goto. Matsumoto berasumsi bahwa monster semut ini sangat kuat, sementara hunter Korea pasti staminanya menipis. Berbekal situasi itu, Matsumoto jadi optimis kalau Jepang masih memiliki peluang menang. Dia lantas memerintahkan Reiji untuk menjemput 3 hunter dan setelahnya bergabung dengan unit penyerang kedua. Reiji pun menyampaikan perintah tersebut pada Kanae, Kumamoto, dan Hoshino. Kanae dan Kumamoto siap menjalankan perintah, tapi tidak dengan Hoshino. Hoshino depresi dan sangat ketakutan setelah menyaksikan kekuatan Raja Semut yang di luar nalar. Walau Kanae berusaha menguatkan, tapi Hoshino sadar betul dengan apa yang diucapkannya. Semua hunter tidak mungkin bisa mengalahkan Raja Semut. Menurutnya yang terbaik saat ini hanyalah bersembunyi dan melarikan diri saja. Kanae pun tidak peduli karena dia juga tidak ada pilihan lain. Mereka bertiga pun akhirnya pergi setelah dijemput oleh helikopter. Kembali pada markas semut, di mana Jinwo bisa menahan pukulan Raja Semut serta memukul mundur monster itu hingga cangkang perutnya retak. Dengan kemampuan detoksifikasi super tinggi, Jinwo berhasil menetralkan racun mematikan sang Raja Semut. Pemuda itu pun menyadari kalau Raja Semut saat ini mulai panik. Tapi Jinwo juga panik melihat kondisi Cha Hae-in yang semakin parah.
Pemuda itu memutuskan untuk mengakhiri pertarungan ini sesegera mungkin. Dia lantas menyerang Raja Semut walau tidak kena. Tanpa diduga, Raja Semut mulai berevolusi dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Melihat perubahan Raja Semut yang begitu ekstrim, Jinwo pun mengeluarkan belati kembarnya yang merupakan drop item dari Raja Iblis Baran. Tanpa pikir panjang, Jinwo segera menyerang Raja Semut. Namun serangannya tertahan karena si semut telah meningkatkan status kekuatan dan kecepatannya. Jinwo dan Raja Semut saling bertarung dalam tempo serangan yang begitu cepat. Belati dan kuku-kuku tajam saling bergesekan hingga menimbulkan efek percikan mana. Raja Semut meledakkan kekuatan es tajam yang didapatkannya dari Kei. Walau sudah menyerang Jinwo dengan segenap kekuatannya, tapi Raja Semut bertanya-tanya mengapa Sung Jinwo tidak kehabisan stamina. Bahkan kecepatan Jinwo semakin meningkat dibandingkan Raja Semut itu sendiri. Intensitas pertarungan Jinwo dan Raja Semut berlangsung dengan begitu sengit. Benturan senjata keduanya membuat arena sekitar hancur berantakan. Hunter Korea benar-benar tertekan. Apalagi mereka tidak sanggup mengikuti pergerakan Jinwo dan Raja Semut. Jinwo pun berhasil mendaratkan kombinasi serangan kuatnya hingga si semut kewalahan. Namun Raja Semut menyerang balik dan dia mengunci serta berusaha menancapkan kuku tajamnya pada mata Jinwo. Ketika cakar itu sulit untuk dihindari, tanpa disangka skill Fatal Strike milik Jinwo naik ke level maksimal hingga berubah menjadi skill mutilasi. Anehnya gerakan Raja Semut malah melambat. Kesempatan itu pun digunakan Jinwo untuk mengcounter serta memotong lengan monster tersebut. Jelas saja serangan fatal itu membuat Raja Semut sangat kebingungan. Tidak berhenti di situ, Jinwo terus melesatkan serangan mutilasinya hingga Raja Semut mulai ketakutan. Walau tubuhnya tercabik-cabik, namun Raja Semut mampu menyembuhkan dirinya sendiri berkat kekuatan Min Byunggu. Dia lantas kabur secepat kilat sambil menahan Jinwo dengan balok-balok es besar. Tapi usahanya sia-sia saja karena Jinwo jauh lebih cepat dan kuat. Raja Semut pun jadi bulan-bulanan skill mutilasi Jinwo. Monster itu terperosok jatuh ke tanah dengan tubuh tercabik-cabik. Tangan dan kakinya nampak terpotong. Raja Semut yang mulai depresi langsung berteriak keras serta memerintahkan pasukannya untuk menyerang Jinwo. Namun Jinwo hanya tersenyum sembari memerintahkan pasukannya untuk maju. Perang antara monster semut dan pasukan bayangan tidak terelakkan. Di sini pasukan semut diserang dan dihajar begitu parah tanpa bisa melawan balik. Kondisi ini membuat Raja Semut benar-benar tidak mengerti. Seharusnya dia dilahirkan sebagai yang terkuat. Dia sudah melahap seluruh kekuatan dan terus bertumbuh mengincar posisi puncak sebagai sang raja. Monster itu benar-benar ketakutan ketika Jinwo mendekatinya. Dia kembali kabur demi mempertahankan hidupnya. Raja Semut pun beregenerasi dan lari tunggang langgang menjauhi Jinwo. Tapi Jinwo menghentikannya dengan skill Ruler Authority. Dia lantas menyayat Raja Semut dengan sangat brutal ketika monster itu ingin kabur kembali. Raja Semut pun akhirnya tewas seketika dalam keputusasaan. Kematian Raja Semut membuat semua monster mundur. Sedetik kemudian Jinwo kembali memeriksa keadaan Cha-Hai-In. Kondisi gadis itu sangat kritis hingga aura kehidupannya mulai memudar. Jinwo pun rela mengeluarkan Elixir of Life demi menyembuhkan Hunter Cha. Sayangnya item langka itu tidak bisa menyembuhkan Cha-Hai-In. Di dalam kondisi dan situasi yang sangat tidak menguntungkan ini, Jinwo berharap akan adanya satu keajaiban agar nyawa Cha-Hai-In bisa diselamatkan.